Rival Watch, Kylian Mbappé cedera, bakal absen saat Piala Super Spanyol. Dilansir bolasport.com dari L'Equipe, mega bintang asal Prancis itu dikabarkan mengalami cedera ligamen lutut. Cedera ini menghantamnya setelah Real Madrid melakukan pemeriksaan MRI terhadap penyerang berusia 26 tahun itu. Sejatinya cedera di ligamen lututnya ini sudah dirasakan oleh Kylian Mbappé selama berminggu-minggu. Akan tetapi, dia terus memaksakan diri bermain bagi El Real dan timnas Prancis sehingga cederanya semakin parah. Akibat cedera yang makin parah itu, Mbappé tak lagi mampu bermain dan harus beristirahat total untuk pemulihan. Ex-penyerang PSG tersebut diperkirakan akan absen membela Real Madrid kurang lebih selama 3 pekan untuk pemulihannya. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Los Blancos, mengingat Mbappé menjadi top skor mereka musim ini dengan 29 gol dari 24 laga di berbagai ajang. Karena pemulihannya akan berjalan 3 pekan, Mbappé diperkirakan absen setidaknya 5 hingga 6 pertandingan. Dinukil dari Sport Illustrated, Mbappé akan lebih dulu absen saat Real Madrid menjamu Real Betis di pekan ke-18 Liga. Setelah absen melawan Betis, jebolan AS Monaco itu akan absen di semifinal Piala Super Spanyol 2026. Di babak tersebut, Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid di King Abdullah Sports City, Arab Saudi, Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026. Andai Los Blancos menang, maka Mbappé akan absen lagi di partai final 3 hari berselang saat timnya bertemu pemenang Barcelona vs Athletic Bilbao. Jika Barcelona berhasil menumbangkan Bilbao dan bertemu Madrid di final, itu akan sangat menguntungkan Blaugrana. Bahkan raja gol terbanyak kedua sepanjang masa timnas Prancis itu juga akan absen saat Real Madrid menjamu mantan timnya, AS Monaco. Setelah absen di 5 hingga 6 pertandingan itu, diperkirakan Mbappé akan comeback saat menghadapi Villarreal di pekan ke-21 Liga. Kandidat Presiden Barca, Messi masih ingin pulang. Kandidat Presiden Barcelona 2026, Marc Chiria, menyatakan keyakinannya bahwa Lionel Messi masih ingin kembali ke Barcelona. Ia menilai kepulangan sang legenda bukan sekadar urusan nostalgia, melainkan langkah penting bagi masa depan klub yang tengah dilanda masalah keuangan. Messi sendiri meninggalkan Barcelona pada 2021 karena krisis finansial dan kini bermain untuk Inter Miami di MLS. Pernyataan Chiria bertolak belakang dengan pandangan presiden saat ini, Joan Laporta, yang menyebut kembalinya Messi sebagai sesuatu yang tidak realistis. Meski begitu, Laporta tetap membuka kemungkinan menggelar laga penghormatan untuk Messi setelah renovasi Spotify Camp Nou rampung. Chiria menilai pendekatan tersebut terlalu terbatas dan tidak menyentuh kebutuhan jangka panjang klub. Dalam wawancara dengan media Spanyol, Sport, Chiria menyebut Messi sebagai aset strategis dan entitas global yang bisa berkontribusi besar di luar lapangan. Ia ingin membawa Messi kembali sebagai mitra strategis klub guna membantu meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi Barcelona secara ekonomi. Menurutnya, pendapatan Barcelona saat ini belum mencerminkan potensi klub, dan kehadiran Messi bisa menjadi kunci untuk melindungi serta memperkuat masa depan Barcelona di era sepak bola modern. Girona konfirmasi tertarik datangkan Marc-Andre ter Stegen. Kabar mengenai ketertarikan Girona terhadap kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, telah dibantah setelah manajer Michel Sanchez memuji pemain asal Jerman tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu tampaknya ingin tetap berada di klub Katalan tersebut, tetapi menghadapi tekanan untuk pindah setidaknya untuk sementara waktu. Ter Stegen telah pulih dari cedera dan bermain di Copa del Rey awal bulan ini, tetapi diperkirakan akan tetap menjadi cadangan bagi Joan Garcia. Direktur olahraga Jerman, Rudi Völler, telah mengulangi pesan Julian Nagelsmann bahwa Ter Stegen harus bermain secara reguler untuk memastikan dia menjadi kiper nomor 1 mereka di Piala Dunia, sementara tim Katalan ingin menghemat gajinya yang besar.
Sementara itu, Girona sedang mencari kiper baru. Kiper asal Kroasia, Dominik Livakovic, sedang dalam proses mengakhiri kontrak pinjamannya untuk bergabung dengan Dinamo Zagreb, sementara Paulo Gazzaniga sering melakukan kesalahan musim ini. Sport melaporkan bahwa Direktur Olahraga klub, Quick Charsel, telah menghubungi Barcelona untuk menanyakan ketersediaan dan kondisi kebugarannya setelah menjalani operasi punggung. Mereka tidak akan mampu menanggung seluruh gajinya karena batasan gaji yang ada, tetapi siap untuk berusaha mendatangkan pemain veteran tersebut, kata MD. Mereka juga mengutip Michel, yang mengatakan tentang Ter Stegen bahwa, dia pemain top, semua orang ingin memiliki kiper seperti Ter Stegen, ketika ditanya apakah mereka tertarik. Terlepas dari ketertarikan terhadapnya, dan prospek kehilangan waktu bermain di Piala Dunia, Ter Stegen dilaporkan menentang kepindahan ke Girona. Dia tetap bersemangat untuk bersaing dengan Garcia memperebutkan posisinya, dan tidak khawatir dengan kemungkinan gagal di AS. Barcelona masih memantau kondisi Ronald Araujo. Setelah jeda pertengahan musim, FC Barcelona kembali berlatih pada hari Senin dengan sesi latihan terbuka di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Sesi latihan ini sangat penting bagi Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu telah melewati masa sulit dan belum bermain atau berlatih bersama tim setelah kekalahan dari Chelsea. Setelah melewati beberapa hari yang sangat berat, ia, bersama perwakilannya, memutuskan untuk bertemu dengan klub untuk meminta cuti karena alasan kesehatan mental. Dan Barcelona mengabulkannya tanpa ragu-ragu. Kini, menurut Sport, Barcelona bermaksud untuk menangani reintegrasi Araujo ke dalam tim secara bertahap, meskipun ada pertandingan penting yang akan datang melawan RCD Espanyol dan Athletic Club Piala Super Spanyol. Sejak awal, bek tersebut telah mendapatkan pengertian dan kerja sama penuh dari Barcelona, yang membuat situasi lebih mudah dikelola. Ia menghabiskan sekitar 3 minggu jauh dari rutinitas harian klub, tetapi tanpa mengabaikan kondisi fisiknya. Dia mengikuti panduan yang diberikan oleh pelatih kebugaran dan fisioterapis klub. Selama periode ini, kapten kedua mengambil kesempatan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Israel. Kemudian ia menghabiskan hampir 2 minggu di Uruguay, juga dengan izin klub, bersama keluarganya. Pada akhir pekan, ia memutuskan bahwa ia merasa siap untuk kembali berlatih, bertepatan dengan kembalinya skuad untuk sesi latihan terbuka. Kenyataannya adalah Araujo merasa sangat baik selama sesi latihan Senin, setelah 35 hari tanpa berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Sesi pertama berlangsung singkat dan tidak terlalu intens, ideal untuk penyesuaian bertahap. Ia tampak sangat berterima kasih kepada para pendukung, yang meneriakkan namanya beberapa kali dan menunjukkan kasih sayang yang jelas kepadanya, sesuatu yang terbukti penting dalam memberinya energi ekstra saat kembali. Kuncinya sekarang adalah tidak memberi tekanan pada dirinya sendiri atau terburu-buru kembali ke kompetisi, meskipun ia belum dipastikan absen dalam derby Sabtu ini di Cornellà. Idenya adalah menjalani semuanya hari demi hari, dipandu oleh perasaan, dan inilah pesan yang telah ia sampaikan kepada staf pelatih, yang juga tidak memberikan tekanan apapun.